Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasrama Nurifita, NIM 2102222205 reguler A kelas 6 sebagai kelompok 12 mempresentasikan materi makalah kami yang dimana materi 1-6. Bagian A, karya monumental umat Islam dalam IPTES. Karya monumental umat Islam di bidang IPTES yang mengulas tentang zaman kejayaan Islam di bidang IPTES, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTES, adanya kemunduran umat Islam dalam kebangkitan kembali umat Islam dalam IPTES. Perkembangan Islam di bidang segala bidang dimulai sejak kekuasaan di bawah Daulah Dinasti Abbasiyah, khususnya ketika Khalifah dipegang oleh Abu Ja'far Harun al-Rasyid, Al-Makmum dan Al-Mahdi. Ilmu pengetahuan benar-benar berkembang dengan pesat karena para khalifah benar-benar menganggap bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya bagian B, hakikat IPTES dalam pandangan Islam. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpan dari tujuan yang dicita-citakan. Bagian C, kewajiban ilmu mengembangkan dan mengamalkannya. Islam sangat mementingkan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi sarana ibadah umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak hanya dapat mengandalkan kecerdasan sebagai pembuktian potensi dirinya dalam eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kecerdasan spiritual agama yang membantu membimbing manusia ke arah yang benar. Ajaran Islam tidak diragukan lagi dalam memberikan dorongan bagi pengikutnya untuk menguasai ekonomi, warna politik, budaya, dan ilmu serta teknologi seperti yang telah disyaratkan dalam firman Allah dan hadis. Selanjutnya bagian D, etika pengembangan dan penerapan IPTES dalam pandangan Islam. Peran Islam dalam pengembangan IPTES pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran, kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang dan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan IPTES dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian E, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda dan ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah dikaruniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Ibadah maliyah merupakan ibadah yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, amal jariah. Selanjutnya bagian F, paradigma pengembangan teks. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali diragukan dalam hierarki kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya bila kita telah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny Sharna Ardani. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ardani dengan NIM 210222223. Di sini saya akan membahas kesimpulan materi ketujuh, yaitu paradigma perkembangan IPTES. Perkembangan IPTES adalah sumber daya informasi dapat menambah pengetahuan dan wawasan seseorang yang berhubungan dengan bidang teknologi,
yang pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seperti transformasi, komunikasi, informasi, dan lain-lain telah memberikan banyak kemudahan, manfaat positif bagi masyarakat. Di sisi lain, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa kemudahan melakukan hal yang negatif. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, biasanya merupakan pendapat umum yang belum teruji secara empiris dan biasanya belum sistematik. Materi ke-8 yaitu interrelasi kebenaran Al-Quran dan teks. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali diragukan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelah lebih jauh kandungan dan isi dari kitab tersebut. Al-Quran menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan yang terdapat di langit dan bumi. Namun tentu hal itu jangan sampai menyimpan dari apa yang telah digariskan dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran tentang ilmu dan fenomena sangatlah besar apa adanya. Maka seluruh umat Islam dan seluruh ilmuwan sadar bahwa kandungan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan tidak dapat diragukan lagi. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi ke-9 yaitu paradigma Islam tentang ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan. Sejarah perkembangan administrasi tahun 1886 dinyatakan sebagai abad genap. Tidak banyak hal yang dapat dicatat. Sumber-sumber administrasi Islam bertumpu pada syariat yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kekuatan pelaksanaan pada administrasi Islam terletak pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontribusi Islam dalam sejarah perkembangan administrasi cukup besar dengan adanya aturan dan tatanan yang menyangkut bidang politik dan administrasi yang muncul dengan kehadiran Islam tersebut yang hingga kini tetap menjadi pedoman dan pegangan umat Islam. Adapun kesimpulan materi ke-10 yaitu etika Islam dalam penerapan ilmu administrasi atau pemerintahan. Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kunci keberlangsungan pelayanan itu sendiri. Namun tidak banyak penyelidikan jasa layanan memberikan perhatian dalam hal ini. Aparatur pemerintah lebih mementingkan pelaksanaan layanan sebagai rutinitas sehingga lupa dengan nilai hakikat dari pelayanan tersebut. Begitu pentingnya etika, maka tidak salin ada ilmuwan administrasi publik mengaitkan aspek etika pelayanan publik yang dihasilkan. Sistem nilai ilmiah juga dapat salah satu sumber etika yang mendapat perhatian adalah yang berasal dari keyakinan, yaitu nilai-nilai agama. Perbuatan melayani orang dengan baik merupakan nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama, tentunya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan konteks amalan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Aspek pelayanan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dan aparaturnya karena terkait dengan peran dan fungsinya. Adapun kesimpulan materi yang ke-11 yaitu prinsip dan ajaran administrasi dalam Islam. Prinsip hakikat yang pertama yaitu prinsip hakikat kepemilikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia di dalamnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan memelihara atau memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu prinsip pengambilan keputusan bersandar pada kitabullah dan sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung terkait dengan masalah tersebut, tetapi belum dapat ditemukan dengan aturan,
maupun as-sunnah, maka dipersilahkan melakukan ijtihad. Yang ketiga, prinsip musyawarah, yaitu haruslah mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya. Yang keempat, prinsip maqasid syariah, yaitu haruslah mempertimbangkan maqasid syariah. Yang kelima, prinsip keadilan dan kemaslahatan, yaitu haruslah menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi kita semua. Adapun kesimpulan materi ke-12 yaitu dakwah bihalal melalui perkembangan dan penerapan teks. Dakwah bi al-halal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. Kemajuan iptek pada era globalisasi ini pasti akan mewarnai pembangunan yang membawa fenomena globalisasi merupakan hasil dari revolusi industri. Bila kita amati di kawasan industri ini masyarakat perkotaan ini misalnya berdomisili banyak ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu serta para usahawan sukses, namun mereka harus ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Iptek yang dimilikinya tidak mampu memberikan kepuasan batin dan ketenangan jiwa sehingga mereka berusaha menemukan itu melalui pendekatan ajaran spiritual keagamaan. Sekian kesimpulan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.